Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal hama min at-tibyan wa hadana ila subulus salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Kami angkat mereka di darat dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka di antara makhluk-makhluk yang lain yang kami ciptakan di atas sempurna kelebihan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-70. Yang kita hormati pengurus Masjid Nurul Ikhlas, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali tiada henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur karena telah ditakdirkan Allah menjadi manusia. Kalau jadi binatang, apa ada Bapak Ibu? Nak sobo awak, nak datang awak ke masjid nak.
Nah, karena itu kita bersyukur ditakdirkan Allah menjadi manusia, makhluk yang mulia, makhluk yang istimewa, makhluk yang sempurna. Sebagaimana firman Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Jadi Bapak Ibu, di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di alam semesta ini, maka kita manusia itu adalah makhluk yang mulia. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70 yang telah kita baca di awal, Allah mengatakan, walaqad qarramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak-anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkat mereka, derajat mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri mereka itu rezeki yang baik. Wa faddalnahum. Kami lebihkan mereka ala kasirin, dari kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan, di atas sempurna kelebihan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Lalu pertanyaannya berikutnya adalah, kenapa kita manusia itu dikatakan makhluk yang mulia? Kenapa? Kenapa kita manusia itu dikatakan makhluk yang istimewa? Jawabannya adalah ada dalam sebuah hadis. Yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jauhiru fi jismi bani Adam yaziluha arba'atun asya. Ada 4 kemuliaan yang ada pada diri keturunan Nabi Adam, yang 4 kemuliaan itu bisa hilang karena yang 4 pula. Jadi Bapak Ibu, ada 4 kemuliaan. Maka dikatakan awak makhluk yang mulia karena ada 4. Yang 4 ini bisa hilang karena yang 4 pula. Ammal jawahir, adapun letak kemuliaan manusia itu adalah fal aqlu wad-din wal haya wal amalus salih. Adapun letak kemuliaan manusia itu, pertama Allah berikan akal. Kemudian yang kedua ad-din, agama. Yang ketiga al-haya, punya rasa malu. Kemudian yang keempat al-amalus saleh, berbuat amal saleh atau berbuat kebajikan. Nah, jadi Bapak Ibu, 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yang 4 itu nanti bisa hilang pula karena yang 4. Yang pertama,
Letak kemuliaan manusia itu adalah Allah berikan kita akal. Dengan akal kita bisa berpikir, bisa memilih dan memilah, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika akal itu kita maksimalkan, ketika akal itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita berdayakan, maka disitulah letak kemuliaan manusia. Kalau akal kau lewat pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka mulia manusia itu di sisi Allah. Nah, ketika akal itu kita fungsikan Bapak Ibu, tidak kita pergunakan dengan semestinya, maka kemuliaan yang ada pada diri kita itu bisa berubah menjadi apa Ibu? Menjadi hina. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, berkata Allah, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa Allah masukkan ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tapi tidak bisa memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata tetapi tidak bisa melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberi telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, apa kata Allah yang berikutnya Pak? Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya sama seperti binatang. Karena apa? Ada orang ngeceng kaji ustazku karyana. Ayatnya seperti itu baca oleh Pak. Ya. Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya sama seperti binatang. Kalau tidak mereka pergunakan akalnya. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi ketika akal yang diberikan Allah itu tidak kita fungsikan, maka kemuliaan manusia itu berubah menjadi hina. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah, apa yang akan merusak akal kita? Jadi letak kemuliaan manusia itu Allah berikan akal. Lalu apa yang akan merusak akal kita? Dalam lanjutan hadis itu dijelaskan, ya. Fal ghadabu yazilul aqlin. Ya. Pemberang itu akan merusak akal kita, Bapak. Ya, murah pemberang, marah, ghadab artinya marah. Kenapa? Karena Bapak Ibu dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, kalau sewaktu-waktu kamu dalam keadaan marah, maka ingatlah marah itu adalah pengaruh dari setan. Setan itu Allah ciptakan dari api supaya padam amarah kita. Maka kata Rasulullah, segeralah berwudu. Niscaya dengan wudu itu akan padam amarah. Jadi api itu akan dingin dengan air. Dalam keterangan riwayat lain juga Nabi mengatakan, jika sewaktu-waktu kamu marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Kalau duduk belum juga padam amarahmu, segeralah kamu berbaring. Maka dengan berbaring itu akan padam amarahmu.
Jadi Bapak Ibu, mari kita kendalikan amarah kita. Sebab ya, orang yang tidak bisa mengendalikan amarah akan merusak rasionalitas mereka, akal pikiran mereka. Makanya dalam ajaran Islam berbahagia, kalau suami menjatuhkan talak ke istrinya dalam posisi marah, tidak bisa mengendalikan marah, kan tidak sah, karena tidak stabil. Ya. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la taghdab, jangan sekali-kali kamu marah, walakal jannah, kalau kamu masih ingin masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan murata pancing awak ada problem, ada masalah, langsung tersinggung awak, langsung berang. Orang kadang-kadang negara Jawa langsung berang. Bukan dalam arti tidak boleh marah, boleh marah, tapi sanggup mengendalikan amarah, tidak murah berang loh. So banyak bahayanya awak kalau pemberang Bapak Ibu. Ya. Kalau berang itu kan capek naik apa wak? Tensi wak ibu ya. Ada nama mati tajilapak sama berang. Mati tajungkang. Ya. Karena itu kalau kita punya ada suatu problem masalah, ya, hadapi saja dengan senyum. Kata Rasulullah, tabassamuka ya akhi fa innaka sadaqah. Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Awak kan disuruh bersedekah dengan Nabi tiap hari. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ambo tak punya piti dah ya Rasulullah, apa bersedekah? Kata Rasul, tabassamuka ya akhi fa innaka sadaqah. Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu itu adalah sedekah. Orang yang tidak pernah senyum, Bapak Ibu, perhatikan ada apa itu. Rupanya sudah diteliti orang barat bahwasanya senyum yang kita berikan kepada saudara kita itu akan membangkitkan aura positif hidup orang lain. Luar biasa Islam itu Pak. Senyum yang kita berikan kepada seseorang akan membangkitkan aura positif terhadap orang. Nah, cubalah Pak, orang sedang-sedang manung tu dia lagi senyum sodet kita. Akan berubah wajahnya Bu ya. Nah, maka senyum apanya Ibu? Senyum itu membuat kita awet. Ya Bu? Awet awak tanya. Yang muda awet muda, yang tua awet tua. Nampak di wajahnya tu. Ya. Orang nak senyum tu walaupun tua nampak di wajah tu, ya, cerah. Jadi Bapak Ibu, pertama Allah berikan kita akal. Akal itu bisa dirusak dengan marah. Kemudian yang kedua, letak kemuliaan manusia itu adalah ad-din, agama, wahyu. Allah turunkan agama, ad-din. Selama manusia mengamalkan agama, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah, maka mulialah manusia itu di sisi Allah. Lewat kerajaan perintah Allah, awak hentikan, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka kita itu mulia di sisi Allah. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah bukan untuk Allah. Perintah dan larangan itu adalah untuk kita, Bapak Ibu. Bako dilarang di Allah berjudi. Karena banyak orang tidak selesai hidupnya karena judi. Jual menjual, gadai menggadai. Bahkan tidak sedikit orang yang judi itu yang gila.